Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film, Garasi Movie. Kali ini Mimin akan menyampaikan alur cerita tentang legenda tembok panjang di Cina, yang merupakan salah satu 7 keajaiban dunia saat ini. Film ini berjudul The Great Wall yang rilis pada akhir tahun 2016 silam. Film ini disutradarai oleh Zhang Yimou, dibintangi oleh Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Andy Lau, Willem Dafoe, dan artis papan atas lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Great Wall. Selamat menikmati. Film ini berkisah tentang legenda tembok panjang Cina yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Memiliki panjang kurang lebih 8.850 km, dan membutuhkan waktu 1.700 tahun untuk membangunnya. Bertujuan untuk melindungi dari segala macam bahaya. Dan salah satu bahaya ini, menjadi legenda yang akan Mimin sampaikan alur ceritanya. Film diawali dengan pemandangan bukit tinggi yang luas. Terlihat beberapa pemburu bayaran dari negara barat sedang dikejar oleh sekelompok suku bukit. Para pemburu itu melepaskan kuda yang dibawanya, untuk mengecoh suku bukit, agar mereka pergi ke arah kuda tersebut. Setelah lolos dari kejaran, para pemburu pun bersembunyi dan beristirahat di balik kegelapan bukit. Tujuan dari pemburu bayaran ini adalah menemukan bubuk hitam, yang merupakan salah satu bahan untuk membuat senjata yang diimpikan oleh negara barat. Pemeran utama di film ini bernama William, bersama dengan teman baiknya, Tovar. Di saat pemburu lainnya sedang mengecek perbekalan, mereka dikejutkan dengan serangan mendadak oleh seekor monster. Hanya tersisa William dan Tovar yang hidup. Mereka berdua pun berhasil membunuh monster itu, dengan meninggalkan potongan tangan yang ditebas oleh Tovar. Tangan monster itu pun dibawa oleh mereka. Keesokan harinya, sekelompok suku bukit berhasil menemukan William dan Tovar. Di saat pengejaran itu, William terhenti oleh benteng besar dengan tembok panjang di hadapannya. Mereka berdua pun memilih untuk menyerah kepada prajurit di benteng itu, daripada ditangkap oleh suku bukit. Di dalam benteng, mereka dibawa ke ruang pertemuan untuk dipertemukan oleh para pemimpin pasukan itu. Perkumpulan ini disebut Orde Tak Bernama. Para jenderal memiliki warna yang berbeda-beda di tiap baju perangnya. Jenderal dengan armor ungu bernama Deng, armor emas bernama Chen, armor merah bernama Wu, armor biru bernama Lin, dan jenderal tertinggi bernama Xiao dengan armor hitam. Ahli strategi perang bernama Wang. Para petinggi orde pun menanyakan kepada William mengenai tangan monster yang dibawanya. Di saat mereka hendak memutuskan hukuman untuk William, tiba-tiba bunyi tanda bahaya disampaikan oleh prajurit yang datang. Jenderal Xiao pun memerintahkan semua prajurit untuk bersiap. William yang masih penasaran, menanyakan kepada Wang tentang makhluk apa yang mereka bunuh saat itu. Wang pun menjelaskan bahwa monster itu bernama Tao Tei. Mereka berdua pun dibawa menuju ke atas tembok, dikarenakan pintu penjara yang rusak. Prajurit muda yang bertugas menjaga William bernama Peng Yong. Masing-masing prajurit memiliki warna yang berbeda-beda. Tiap warna memiliki tugas yang berbeda-beda pula. Hitam berarti pasukan infanteri. Merah, pasukan pemanah. Biru, pasukan berani mati. Emas, pasukan persenjataan. Ungu, pasukan jarak dekat. Tiba-tiba, dari kejauhan sekelompok monster datang dengan jumlah yang besar. Bola api dan panah pun ditembakkan untuk menghalau monster itu. Pasukan biru pun ikut dalam pertempuran. Pasukan yang terdiri dari wanita ini, mempertunjukkan atraksi lompat-melompat yang hebat untuk melawan monster itu. Di tengah serangan, terlihat sang ratu muncul. Dengan didampingi oleh monster besar, ia memiliki tugas untuk menjaga ratu. Sang ratu pun memberikan arahan kepada para monster untuk lebih ganas dalam menyerang tembok. Jutaan monster pun dengan beringas mencoba naik ke dalam tembok.
Pasukan ungu pun ditugaskan untuk menghalau beberapa monster yang berhasil naik ke atas. Dikarenakan perbedaan kekuatan yang sangat besar, banyak pasukan yang mati. William yang telah lepas dari ikatan, mencoba membantu. Dengan keterampilannya dalam berpedang, ia bekerja sama dengan Tovar untuk membunuh monster itu. Satu monster lainnya berhasil naik juga. Dengan keahliannya dalam memanah, William berhasil menembak mata monster, yang menjadi titik kelemahan monster itu. Dengan arahan sang ratu, semua monster diperintahkan untuk mundur. Monster yang terluka dan mati, dibawa oleh para monster kembali ke persembunyiannya. Melihat bantuan dan kehebatan dari William, Jenderal Shaw pun memuji dan berterima kasih. Shaw memerintahkan prajuritnya untuk membawa mereka untuk beristirahat. Di saat William sedang tidur, mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Orang itu bernama Gallard. Gallard pun bercerita, bahwa ia sudah 25 tahun ditahan oleh Orde Tak Bernama. Dan tujuannya sama dengan William, yaitu mencari keberadaan bubuk hitam. Setelah selesai mandi, dan merapikan penampilannya, William diundang menuju ke ruang makan pasukan Orde. Semua pasukan yang hadir, bertepuk tangan atas keberanian dan bantuan dari William dan Tovar. Jenderal Wu pun mengembalikan busur panah kesayangan William. Ia menantang William untuk menunjukkan kehebatannya dalam memanah. William pun segera menunjukkan keahliannya dalam berpanah. Semua pasukan dan para jenderal terpukau oleh atraksi memanah William, dan semuanya bertepuk tangan dengan kagum. Di saat William sedang makan, Lin mengajak ia untuk keluar mengikutinya. Lin menunjukkan peralatan yang digunakan oleh pasukan biru. Lin pun menantang William untuk melompat melakukan atraksi yang pernah dilakukan pasukan biru, saat bertarung melawan monster. Namun William menolak, ia mengatakan, bahwa pendirian mereka tentang kepercayaan sangatlah berbeda. William adalah orang yang tidak percaya dengan siapapun. Berbeda dengan Lin yang akan selalu percaya kepada rekan-rekannya. Di dalam kamar, Gallard menunjukkan kegunaan dari bubuk hitam. Ia pun mengatakan, bahwa ia mengetahui lokasi dari bubuk hitam dan senjata lainnya. Mereka pun menyiapkan rencana untuk kabur dan mencuri bubuk hitam. William dan Tovar dipanggil ke ruangan Wang. Wang menanyakan kepada mereka mengenai batu magnet yang mereka bawa. Ia berpendapat, bahwa batu itu mungkin bisa membantu mereka dalam melawan monster. Wang pun menceritakan asal-usul monster ini, yang mereka sebut dengan nama Tao Tei. Di menara barat, bunyi tanda bahaya dibunyikan. Jenderal Shaw dan Lin beserta pasukannya datang mengecek. Terlihat satu monster yang telah membunuh prajurit. Di saat Shaw hendak mendekati monster itu, ternyata dari arah belakang, monster lainnya datang menyerang. Shaw pun dengan segera melindungi Lin dari serangan monster. Shaw berhasil membunuh monster itu. Namun ia terluka parah, terkena gigitan monster. Di saat-saat terakhirnya, Jenderal Shaw mengumumkan bahwa Lin yang akan menggantikannya, untuk memimpin Orde Tak Bernama. Pemakaman pun dilakukan untuk Jenderal Shaw. Ribuan lentera diterbangkan untuk menghantar kepergian Jenderal Shaw. Nyanyian dan suara gendang perpisahan pun disajikan dalam pemakaman ini. Setelah kepergian Jenderal Shaw, Lin yang sekarang menjadi jenderal tertinggi Orde Tak Bernama, memimpin rapat. Utusan dari istana juga datang membawa laporan perang 900 tahun lalu. Dengan laporan itu, Wang menyimpulkan bahwa magnet yang dibawa William merupakan kelemahan dari Tao Tei. Mereka harus menangkap monster secara hidup-hidup, untuk melakukan uji coba terhadap magnet tersebut. William pun bercerita, bahwa ia dulu sering menangkap ikan paus yang memiliki ukuran lebih besar dibanding Tao Tei. Ia memberikan rencana dengan memakai harpun besar dengan dilumuri oleh obat bius. Esok harinya, dengan cuaca yang dipenuhi oleh kabut tebal, semua prajurit bersiap menghadapi serangan monster. Mereka mencoba memantau keberadaan monster dengan alat pendengaran yang besar. Tiba-tiba, salah satu monster sudah berada di dekat tembok dan menyerang para prajurit. Lin segera memerintahkan pasukan hitam dan pasukan emas menyerang. Harpun besar pun ditembakkan.
Dengan kepintarannya, para monster itu saling membantu untuk melepaskan rekannya yang terkena harpun. Dan harpun yang tersisa hanya tinggal satu yang mengenai monster. William yang melihat itu, datang membantu. Dengan keberaniannya, William turun ke bawah tembok. Ia berencana untuk memisahkan monster itu dengan kawanannya. Panah suara pun ditembakkan untuk menolong William mengetahui posisi monster lainnya. Di saat William hendak diserang, Tovar pun datang untuk membantu. Kerjasama yang hebat pun mereka peragakan. Dengan kapak milik Tovar dan panah dari William, mereka dapat bertahan. Di saat ratusan kawanan monster datang mendekat, William memberikan sinyal bantuan kepada Lin. Senjata dari bubuk hitam pun ditembakkan. William dan Tovar terlempar berulang kali karena ledakan besar yang terjadi. Tiba-tiba, pintu rahasia tembok terbuka. Prajurit Orde datang membantu. William yang terkena ledakan, jatuh pingsan. William yang telah sadar di ruang pengobatan, telah ditunggu sebelumnya oleh Lin. Lin berterima kasih kepada William karena telah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap monster. Lin pun memperingati William mengenai senjata bubuk hitam. Betapa berbahayanya jika barang itu jatuh ke tangan yang salah. Di atas tembok, monster yang tertangkap akan diuji coba dengan batu magnet milik William. Wang pun memberanikan diri untuk mendekatkan magnet itu ke hadapan monster. Dan ternyata, monster itu diam dan tampak tenang. Melihat keberhasilan itu, utusan istana menginginkan monster dan magnet dibawa untuk diperlihatkan kepada Kaisar. Di dalam kamar, Tovar pun marah kepada William karena telah membantu pasukan Orde. Di malam harinya, bunyi tanda bahaya dibunyikan. Para prajurit pun segera bersiap-siap. Lin dan Wang, bersama pasukannya turun ke bawah tembok untuk mengecek keberadaan para monster. Di saat semua prajurit sedang sibuk dengan tanda bahaya tadi, Tovar dan Galad bersiap-siap untuk menjalankan rencana kabur dan mencuri bubuk hitam. Mereka mencoba meledakkan pintu gudang penyimpanan. Ledakan besar pun terjadi. Karena suara yang besar, ledakan itu terdengar oleh William. William segera datang untuk menghentikan mereka berdua. Tovar membujuk William agar mengikutinya untuk mencuri bubuk hitam dan kabur. Di saat William sedang berbicara dengan Tovar, Galad menjatuhkan batu dari atas ke arah William. William pun terjatuh dan pingsan. Lin menyadari bahwa para monster telah menggali terowongan dan saat ini sedang menuju ke wilayah ibu kota Cina. Serangan sebelumnya yang dilakukan para monster hanyalah sebagai umpan, agar monster lainnya dapat menggali terowongan dengan leluasa. Wang pun berkata untuk sampai dengan cepat ke ibu kota, mereka harus pergi dengan menggunakan balon terbang. Walaupun balon itu belum layak terbang dan berbahaya. Sesampainya utusan istana di ibu kota, ia pun segera membawa monster ke hadapan Kaisar. Dengan bangganya, ia menunjukkan wujud monster dan menyampaikan bahwa batu magnet hitam adalah kelemahan monster itu. Setelah sadar, William pun ditangkap oleh pasukan Orde. Lin menuduh William bahwa ia telah bekerja sama dengan Galad dan Tovar untuk kabur dan mencuri. Namun Peng meminta izin berbicara. Ia bersumpah bahwa William bukanlah pelakunya. Ia melihat dengan mata kepalanya bahwa William mencoba menghentikan Galad. William pun dimasukkan ke dalam penjara. Di balik bukit yang luas, Galad menipu dan meninggalkan Tovar sendirian. Ia pun pergi membawa kuda dan bubuk hitam. Di balik ruangan penjara, William melihat banyak prajurit yang terluka karena mencoba terbang menggunakan balon udara. William pun dilepaskan dari penjara. Wang mengatakan bahwa mereka telah gagal menahan Tao Tei. Saat ini para monster sedang menuju ibu kota. Wang meminta William untuk segera pergi. Dan ia ingin William menyampaikan kepada dunia, bahaya yang akan datang karena keberadaan Tao Tei. Namun, William dengan gagah berani meminta kembali busurnya. Ia ingin ikut bersama Wang, untuk menghentikan para monster. Di tengah perjalanan, Galad yang sendirian ditangkap oleh suku bukit. Saat ini, jutaan monster dengan sangat cepat sudah hampir memasuki ibu kota Cina.
Dengan arahan sang ratu, mereka pun menuju istana kaisar. Galard yang sebelumnya ditangkap oleh suku Bukit, dibawa ke tempat persembunyian mereka. Akibat kebodohan dari suku Bukit, yang tidak mengetahui senjata bubuk hitam, terjadilah ledakan hebat yang membunuh mereka semua. Akhirnya, Lin dan prajurit Orde telah sampai ke istana. Mereka mencoba menghentikan para monster. Di saat Lin dalam keadaan terdesak, William bersama Wang datang menolong. Dengan menggunakan peledak, mereka berhasil membunuh monster yang mengejar Lin. Mereka pun melihat keberadaan sang ratu yang dijaga para pengawalnya. Dengan susah payah, mereka mendarat di halaman kediaman kaisar. Mereka pun dibawa menemui kaisar oleh pengawal kerajaan. Wang pun segera bertanya kepada kaisar mengenai keberadaan monster yang dibawa oleh utusan kerajaan. Mereka memiliki rencana menggunakan monster itu untuk menjebak dan membunuh sang ratu. Mereka mengambil jalan pintas untuk menuju ke tempat sang ratu berada. Di tengah perjalanan, para monster mengetahui keberadaan William. Serangan dari monster pun terjadi. William segera melemparkan perisainya untuk menolong Peng yang tertangkap. Namun, Peng tidak dapat melanjutkan perjalanan karena luka yang dideritanya. Tiba-tiba, segerombolan monster kembali datang untuk menyerang. Peng pun mengorbankan dirinya dengan meledakkan bom yang menempel di tubuhnya. Sesampainya di lokasi yang dekat dengan sang ratu, mereka pun melepaskan monster itu dengan membawa makanan yang telah disiapkan, beserta dengan jebakan peledak yang telah dipasang. Monster itu pun segera menuju ke hadapan sang ratu, untuk memberikan daging itu. Untuk mendapatkan posisi menembak yang bagus, William harus naik ke atas gedung. Melihat monster yang ingin masuk ke dalam gedung, Wang dengan sukarela menahan monster itu dengan batu magnet yang ia pegang. Setelah mendapatkan posisi yang bagus, William segera bersiap untuk menembakkan panah peledak ke arah sang ratu. Namun pengawal yang telah menyadarinya, segera menangkis panah itu. William pun segera naik ke atas lagi untuk mendapatkan posisi menembak yang lebih bagus. Sang ratu yang menyadari adanya serangan, marah, dan memerintahkan para monster untuk mencari asal serangan itu. Menyadari ratusan monster yang sudah masuk ke dalam gedung, Wang pun mengorbankan diri untuk melemparkan batu magnet ke arah Lin. William kembali bersiap-siap untuk menembakkan panah peledak yang kedua. Tetapi panah tersebut kembali dihalangi oleh para penjaga. Sang ratu yang mengetahui posisi William, segera memerintahkan semua monster untuk menyerangnya. Saat ini, peledak yang tersisa hanyalah tinggal satu. Di saat para monster sudah mulai mendekat, Lin berencana untuk melakukan lompatan menuju sang ratu. Ia meminta agar William percaya kepadanya. Mereka pun meloncat layaknya Tarzan menuju ke arah sang ratu. Dengan percaya diri, Lin dan William melemparkan batu magnet beserta tombak peledak ke arah sang ratu. Akhirnya tombak itu pun meledak dengan sangat besar, di dekat sang ratu. Dengan kematian sang ratu, para monster lainnya pun membeku dan mati. Dari kejauhan, terlihat William bersama para prajurit menaiki kuda, kembali ke benteng Orde tak bernama. William pun mendatangi Tofar, yang sebelumnya telah ditangkap dan akan dijatuhkan hukuman mati. William pun mengatakan bahwa ia mendapatkan hadiah karena membantu melawan Tao Tei. Ia memilih untuk kebebasan Tofar dan pulang ke barat. Di saat mereka hendak pulang, Lin datang menemui William. Lin pun kembali berterima kasih kepada William atas bantuan yang telah ia berikan untuk melawan Tao Tei. Di luar benteng, William dan Tofar pergi untuk pulang ke barat dengan dikawal oleh prajurit Orde. Dari kejauhan, Lin tersenyum melihat kepergian mereka. Dan berakhirlah alur cerita film The Great Wall. Semoga kalian semua menikmati alur cerita yang Mimin berikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi, untuk mendapatkan alur cerita film lain, yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa di konten Garasi Movie selanjutnya. Wassalam.